3740. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan, itu dalilnya. Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. 7 hari 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengar ceramah dari Ustadz Abdul Somad bahwa asal-usul tahlilan itu memang bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi dari seorang tabi'in katanya yang bernama Imam Atha. Itu apakah benar seperti itu ya Ustadz? Tolong dijelaskan, sebab ini penting bagi kami. Setahu kami ya, tabi'in itu tidak ada yang namanya Imam Atha. Yang ada tabi'in itu adalah Tawus bin Kaisan al-Yamani. Beliau seorang tabi'in yang berada di tabaqah ketiga ya. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, memang disebutkan di dalam asar itu perkataan tabi'in bahwa Tawus bin Kaisan al-Yamani itu mengucapkan begini, Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yat'ama anhum tilkal ayyam. Artinya, sesungguhnya mayat-mayat itu diuji di dalam kuburnya 7 hari. Fakanu yastahibbuna an yat'ama anhum tilkal ayyam. Maka mereka para salaf menyukai bersedekah atas nama mayit di hari-hari tersebut. Nah, tetapi perlu saudara penanya ketahui bahwa perkataan tersebut, yakni perkataan tabi'in tersebut, tidak bisa dijadikan hujjah, sebab sanad daripada perawi tersebut terputus ya. Jika kami jelaskan secara rinci begini ya, perkataan yang mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yat'ama anhum tilkal ayyam, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mendengar perkataan tersebut dari Hashim bin Qasim. Hashim bin Qasim mendengar perkataan tersebut dari Imam Al-Asja'i. Imam Al-Asja'i mendengar perkataan tersebut dari Sufyan Ats-Tsauri. Nah, apakah Sufyan Ats-Tsauri itu mendengar daripada Tawus bin Kaisan al-Yamani? Ini yang dibahas oleh para ulama ya. Para ulama menjelaskan bahwa Sufyan Ats-Tsauri itu tidak mendengar dari Tawus bin Kaisan al-Yamani sebab ada 5 alasan. Yang pertama, ketika Tawus bin Kaisan al-Yamani meninggal dunia itu tahun 106 Hijriah. Usia Sufyan Ats-Tsauri waktu itu baru 9 tahun. Jadi jika
Taus bin Kaisan al-Yamani 5 tahun sebelum meninggal beliau berdakwah, maka usia Sufyan baru 4 tahun. Tidak mungkin kan seseorang menyampaikan riwayat kepada anak usia 4 tahun. Yang kedua, lokasi Sufyan dengan lokasi Taus bin Kaisan al-Yamani itu jauh sekali ya. Taus bin Kaisan al-Yamani itu dari Mekah. Sementara Sufyan beliau berada di kota Kufah. Jadi jauh sekali. Nah, itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga yang menjadikan riwayat tersebut dianggap lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Sufyan Ats-Tsauri baru keluar dari kota Kufah menuju kota Mekah itu ketika usia beliau 40 tahun. Jadi kurang lebih 31 tahun sebelumnya Taus bin Kaisan al-Yamani sudah meninggal dunia. Jadi tidak mungkin bertemu antara Taus bin Kaisan al-Yamani bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri ya. Nah, itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, di antara murid-murid Taus bin Kaisan al-Yamani tak satu pun ada nama Sufyan Ats-Tsauri ya. Kemudian alasan yang kelima, di antara guru-gurunya Sufyan Ats-Tsauri tak ada yang namanya Taus bin Kaisan al-Yamani. Nah, dengan 5 alasan tersebut, para ulama menyebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak mendengar perkataan dari Taus bin Kaisan al-Yamani. Kemudian yang kedua, perkataan tabi'in itu tidak bisa dijadikan hujah. Beda dengan perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat kan masuknya ke marfu, tetapi kalau perkataan tabi'in masuknya ke mursal. Saya rasa orang yang belajar ilmu hadis paham masalah ini ya. Jadi jika kita bahas masalah ini pun sebagian orang tidak akan paham. Jadi singkatnya, yang kedua, riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian yang ketiga, riwayat tersebut itu bertentangan dengan asar sahabat, dengan perkataannya sahabat. Jarir bin Abdullah beliau mengatakan, kunna na'uddul ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sani'atu at-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat hidup di zaman Nabi ya, kami para sahabat menganggap atau memandang bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan, perhatikan ini, dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit itu bagian daripada meratapi mayit ya. Jadi kata Jarir bin Abdullah, membuat makanan itu katanya sama dengan meratapi mayit ya. Jadi tidak mungkin seorang tabi'in memerintahkan membuat makanan sementara sahabat sendiri melarang membuat makanan di keluarga mayit ya. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan ijma' ulama. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama tentang hukum membuat makanan untuk anggaplah untuk yang tahlil, itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin jelas disebutkan membuat makanan untuk yang tahlil itu hukumnya bid'ah yang munkar. Itu bisa dilihat di kitab I'anatul Talibin juz kedua ya, kami juga ada kitabnya. Di sana disebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sun'i ta'am minal bid'il munkarah. Adapun kebiasaan masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan untuk yang tahlil ya, hukumnya minal bid'il munkarah, itu hukumnya bid'ah yang munkar ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga di dalam Al-Bajjaj disebutkan wa yukrahu ittikhadhu ta'am fil yaumil awwali wa tsalisi wa ba'dal usbu'.
dan dibenci membuat makanan di hari pertama, hari ketiga, dan setelah hari ke-7 ya, hari ke-40, hari ke-100. Nah, jadi perkataan Al-Ustadz Abdul Somad ini yang membawakan hujah tabi'in tersebut dibantah dengan 4 hal ya. Yang pertama tadi, riwayat atau asar tabi'in tadi perawinya terputus ya, antara Sufyan kepada Taus bin Kaisan al-Yamani. Kemudian yang kedua, perkataan tabi'in itu tidak bisa dijadikan hujah, beda dengan perkataan sahabat. Kalau perkataan sahabat masuknya ke marfu ya, tapi tabi'in tidak, masuknya ke mursal. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan kesepakatan para sahabat yang mengatakan bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit kemudian membuat makanan di sana itu bagian daripada meratap ya. Yang keempat, para ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya bahwa membuat makanan untuk yang tahlil itu ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh, bahkan ada yang mengatakan haram jika yang meninggal mempunyai ahli waris anak kecil. Ini sudah dibahas oleh kami di dalam video beberapa bulan yang lalu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai tanggapan kami terhadap hujah yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Somad tentang asal-usul pembuatan makanan untuk yang tahlil ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi. Silakan Pak Asmawi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pendapat tentang tabi'in dan tabi'in yang namanya Imam Ato. Karena ini dijadikan rujukan salah satu ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Ato itu, dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1-2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke, yang menjadi mu'alaf, yang utamanya orang-orang dulu, itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Ato ini mengklarifikasi dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atta Bapak, tapi Tawus ya. Itu diriwayatkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata, adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia, ya mereka yastahibbun an yut'imu lahu, ya mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini ya, diperselisihkan oleh para ulama. Di mana pertama, Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama ahli hadis berkata itu tidak dihukumi marfu. Tapi itu hukumnya adalah mursal. Ya. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata, ya kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu. Karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi SAW. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan mereka dahulu melakukan begini dan begitu. Ya. Katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya. Walaupun sebetulnya pendapat yang rajih dari pendapat jumhur ahli hadis, bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal, dan mursal itu salah satu daripada ya periwayatan yang dhaif, tidak sahih. Maka kita katakan pertama bahwa ya Tawus ya mengatakan di situ mereka memberikan makan, sedekah untuk mayat. Apakah dalam ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Ya.
Tidak ada. Kalau misalnya ini ada riwayat yang sahih, apakah ada di situ disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Jawabnya tidak ada. Ya, karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dan kitab Al-Um berkata, "Aku akrahul ma'tam." Dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu? Wahwal ijtima' inda ahlil mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, wa ta'am wa sun'at ta'am fihi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini ya perkataan Taus kalaupun misalnya sahih, tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan cara tahlilan. Kemudian kata-kata 7 hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka melakukan itu ya 7 hari atau 100 hari, 440 hari dan yang lainnya, tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Namun kalau kita perhatikan pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahli al-mayyit wa ta'ama fihi minan niyaha." Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Kalau seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul. Maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Taus? Ya, tidak mungkin saudaraku. Maka dari itulah, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama mazhab Syafi'iyah mengingkari yang disebut dengan ya ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul ke keluarga kematian, membuat makanan di situ. Ya. Jadi asar tabi'in Taus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Tapi itulah ya akal Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ya ucapan yang butuh pembuktian. Mana? Saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan. Ya, wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.